Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang alur atau cara mendaftar secara online menjadi santri SMK Rohmatan Lil Alamin Gontar Alas Barat. Jadi pertama kita harus membuka halaman dari website pendaftaran online. Itu bisa dari laptop atau PC komputer, atau bisa diakses melalui smartphone atau HP calon siswa. Jadi di sini kita membuka browser dan kita ketik halaman pendaftarannya di bit.ly daftar santri SMK. Jadi kita akan dibawa menuju ke halaman PPDB SMK Rohmatan Lil Alamin. Jadi di sini banyak informasi yang apabila dibutuhkan bisa di-download dan disimpan untuk informasi tentang SMK Rohmatan Lil Alamin. Jadi kita mulai untuk melakukan proses pendaftaran. Kita menuju ke menu mendaftar online, kita klik, kita akan dibawa menuju ke formulir pendaftaran. Jadi di sini kita harus login dulu dengan memasukkan email. Kita ambil contoh, saya masukkan email. Ya, jadi email ini wajib karena nanti akan digunakan untuk mengirim bukti pendaftaran secara otomatis oleh panitia PPDB kepada peserta atau calon santri SMK. Jadi kita masukkan emailnya. Ya, setelah kita masukkan email, kita klik next. Ya, di sini ada data pribadi dari calon siswa SMK. Kita isi. Jenis kelamin. Jadi bagian yang bertanda bintang ini adalah wajib diisi. Jadi apabila tidak diisi atau tidak dilengkapi, maka kita tidak bisa ke proses selanjutnya. Jadi apabila tanda tidak ada tanda, berarti bisa diisi atau tidak. Nah, seperti ini kalau kita mengetahui pengendara kita bisa isi, tapi kalau tidak ya kita bisa lewati. Untuk alamat asal adalah alamat lengkap dari tempat tinggal calon siswa.
Jadi ini diisi apabila kita tinggal di alamat sekarang. Tapi kalau tidak ada, kita bisa lewati, kita bisa isi. Ya, next. Asal sekolah. Alamat sekolah ini wajib. NISN. Jadi ini diisi. Jadi NISN ini bisa kita dapatkan dengan melihat kartu siswa baik di SD ataupun di SMP. Sebagai contoh, untuk tahun tamat, kalau belum tamat atau masih di kelas 3 atau saat ini masih ujian, kita tinggal pilih belum tamat atau 2021, atau apabila kita tamatan tahun sebelumnya, kita bisa pilih di sini. Tanggal ijazah, apabila kita sudah mendapat ijazah atau tamatan tahun sebelumnya, kita bisa isi dengan tanggal ijazah. Tapi kalau belum, kita bisa kosongkan atau lewati. Nomor ijazah juga sama, nomor SKHUN juga sama. Tapi apabila kita sudah memiliki SKHUN, kita harus mengisi. Next. Nama ayah kandung. Ini nomor HP orang tua, diisi agar panitia apabila ada informasi yang penting yang perlu orang tua dihubungi, panitia bisa menghubungi lewat data nomor HP. Ini apabila ada wali siswanya, ini harus diisi. Kalaupun tidak, boleh dilewati. Bagian program keahlian. Jadi ini adalah jurusan yang dipilih atau yang diinginkan di SMK. Ya, di sini ada pilihan pertama dan ada pilihan kedua. Jadi apabila di pilihan pertama seandainya tidak bisa lulus seleksi, bisa dialihkan ke pilihan kedua. Jadi di sini harus diisi. Nah, untuk foto kita bisa upload dari foto yang kita simpan di HP atau di laptop atau komputer yang kita sudah simpan. Kita add file. Ya, ini sebagai contoh. Kita upload.
Jadi foto ini nanti akan muncul di kartu bukti pendaftaran. Ya, ini survei. Anda mengetahui informasi tentang SMK Rahmatan Alamin ini dari mana saja. Ya, silakan diisi sesuai dengan kondisi saudaranya. Apabila ada beberapa informasi yang didapatkan, bisa diisi lebih dari satu. Ya, ini perlu ditekankan atau diperhatikan. Jadi apabila nanti formulir ini sudah dikirim atau disubmit, maka nanti bukti pendaftarannya akan masuk ke email yang dipakai untuk mendaftar. Jadi nanti silakan buka emailnya dan lihat bukti pendaftarannya. Jadi apabila di kotak masuk tadi tidak ditemukan ada email masuk, diupayakan dicari di bagian spam. Jadi apabila tidak di kotak masuk, cari di spam. Mungkin email itu masuk ke bagian spam di email kita. Setuju. Ya, di sini berarti formulir untuk pendaftaran siswa baru SMK Rahmatan Lil Alamin secara online sudah masuk ke database panitia. Jadi kita bisa mengecek apakah kita sudah dikirimi atau terkirim bukti pendaftarannya. Ini bisa langsung kita tutup. Apabila untuk mempermudah pengambilan data atau pengisian data sebelum diisi online, kita bisa mendownload dulu formulir pendaftaran. Jadi saat kita menginput, kita tinggal mengisi sesuai dengan data yang sudah kita isi secara manual. Jadi ini kita bisa download. Download. Ya, tinggal diisi. Nah, dan ini adalah syarat apabila kita melakukan registrasi ulang di kampus atau di sekolah dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, sekarang kita cek apakah bukti pendaftaran itu sudah terkirim. Ya, kita buka email kita. Oke, kita cek email yang masuk. Ya. Jadi di sini secara otomatis sistem akan mengirimkan bukti pendaftaran ke alamat email yang kita pakai untuk mendaftar. Jadi apabila nanti di sini di kotak masuk tidak terdapat jawaban dari panitia, perlu dicek kembali di spam. Ya, di sini ya. Dicek di menu selanjutnya. Ya, di spam. Biasanya apabila tidak ada di kotak masuk, maka email yang dikirimi oleh panitia biasanya masuk ke spam. Kita tinggal buka. Ya, di sini ada pernyataan bahwa formulir yang kita sudah isi sudah diterima oleh panitia, dan kita bisa mendownload
Nah, ini adalah bukti pendaftaran PPDB online. Ya. Ini bisa kita download dan kita cetak. Jadi bukti ini akan dilampirkan bersamaan dengan bukti-bukti berkas lainnya, kelengkapan berkas lainnya untuk proses pendaftaran ulang atau registrasi ulang di kampus atau di sekolah sesuai dengan waktu atau pengumuman atau informasi selanjutnya. Jadi dilengkapi dengan berkas-berkas tambahan. Kita coba download. Nah, ini sudah terdownload, kita bisa buka. Ya, ini bukti pendaftaran. Ya. Oke. Ya, demikian tadi proses pendaftaran PPDB secara online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.